Gubernur ini salahnya dia tidak pernah mendengar aspiratif rakyat berkaitan dengan konsep otonomi daerah. Turun, tapi dia aspeknya adalah memoderasi, bukan mencari aspiratif. Apa toh sebenarnya keinginan rakyat? Apa toh? Kenapa kau menolak? Ada sekitar 3-4 kali Ganjar ke sana. 3-4 kali, tapi kemudian dicueki oleh masyarakat. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Gazebo NHS. Ini kali saya kedatangan tamu pemberontak ini. Pokoknya semua enggak bener lah dikritiki, ya. Saya akan sapa Mas Iwan Fatoni. Dipanggilnya adalah Pentul. Masih nama itu ya? Iya, masih. Gimana kabar? Baik-baik sehingga saat ini kalau urusan sama ente ini kan urusan yang serius ya semua, tapi memang peran masyarakat harus begitu. Oh ya, karena hanya orang-orang edan saja yang mau berjibaku gitu ya. Iya. Ya kan, yang paling saya tahu adalah soal Wadas. Iya. Saya mau tanya sebenarnya Wadas itu gimana sih? Iya. Persoalan Wadas sebenarnya kan ini berkaitan dengan proyek nasional. Proyek nasional yang sudah ditaruh di daerah. Iya, daerah. Karena kenapa daerah? Bagi ada sebuah perubahan dalam formasi kapitalisme saat ini dalam hal penetrasi modalnya. Kalau dulu memang sektor perkotaan yang menjadi basis material mereka untuk proses akumulasi penetrasi modalnya. Tapi sekarang ini sektor yang dipilih adalah pedesaan. Pedesaan tentu berbagai macam alat-alat ekonomi politik yang dilakukan oleh rejim sekarang ini ya. Mode of product ya, iya. Kata Mbah Mark ya. Nah, ini berkaitan dengan penetrasi ini yang kenapa yang dipilih adalah Wadas. Sektor pedesaan. Sektor pedesaan karena ada banyak kepentingan ekonomi yang bisa diperoleh berkaitan dengan sumber daya alam sebagai cadangan bagi proses akumulasi modal bagi negeri-negeri imperialisme. Nah, terutama saat ini yang paling dominan kan ini modal dari Asian Development Bank, ADB, yang paling banyak mendanai mulai dari jalan trans, kemudian bendungan dan lain sebagainya, bandar dan lain sebagainya. Ini kan lebih banyak pada persoalan hutang. Agak keras gitu. Iya. Pada persoalan hutang ya, pada persoalan hutang dari ADB. Sehingga, ini bantuan program ya. Iya, bantuan dana kan sebenarnya kan sesuai dengan master plan yang sudah disepakati dari awal, kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, maka kemudian karena yang diincar adalah sektor pedesaan, maka tidak heran bahwa sekarang ini sektor pedesaan menjadi persoalan endemik. Jadi setiap saat selalu saja muncul berbagai macam gejolak perlawanan rakyat dalam melakukan penolakan atas orientasi kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah. Dimanapun juga pasti ditolak. Pasti. Ya. Apalagi sekarang lagi musim ya, tambang di Talaut, Sangihe itu kan. Nah, celakanya orientasi kebijakan pembangunannya ini lebih banyak merugikan rakyat dan juga merusak ekologi, lingkungan yang ada di sekitar. Itu kan batu andesit ya? Iya, andesit, batu uruk juga, tanah padas ya, yang bisa dikeruk dan untuk kepentingan. Nah, ini jadi untuk kepentingan yang lain. Bukit di apa itu kecamatan mana itu ya? Mana itu Mas? Aku lupa kecamatannya. Iya, itu kan dibongkar ya? Iya. Sama kemudian dipindahkan ke tempat lain antara apa? Tapi sementara itu kan kemudian dipilah ya? Iya. Yang mengandung potensi andesit baru diambil. Di saat bersamaan kan bendungan, betul. Tapi memang sebenarnya kalau pengalaman Mas Pentul di sana, memang bendungan itu memang diperlukan. Sebetulnya tidak. Sebenarnya bendungan ini kan sebagai suplai air untuk ke perumahan-perumahan elit besok yang ada di Jogja khususnya, terutama bandara juga. Bandara baru. Iya, bandara baru Nia itu. Sebenarnya kan. Kemudian akan muncul besok adalah pembangunan pelabuhan yang ada di Kulon Progo.
skalanya internasional lagi kan. Sampai sekarang ini masih terunterupsi karena gejolak masyarakat menolak. Penolakan. Begitu juga suplai air buat pabrik tambang pasir besi yang ada di pesisir pantai dari mulai Cilacap sampai kemudian Jawa Timur. Itu memang dikenal kaya kan, gitu ya, termasuk pasir besinya. kars, ya. Nah, semua suplai airnya adalah diperuntukkan ke sana. Jadi bukan kemudian diperuntukkan buat petani yang ada di sana. Kalau untuk petani yang ada di sana logikanya sederhana secara ekonomi pasti mereka menerima dong. Dan untuk air, saya pikir setelah melakukan investigasi Wadas tidak kurang-kurang air, sudah selesai lah, clear. Itu daerah resapan ya? Iya, daerah resapan soalnya. Jadi sebenarnya bukan untuk pertanian misalnya enggak ya, tapi untuk kebutuhan industri ya? Untuk kebutuhan industri ternyata suplai dari pembangunan bendungan Banner untuk pembangunan suplai industri. Kan pembangunan biasa Mas, ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Iya. Kalau di Wadas ini sebenarnya bagaimana ente melihatnya? Secara ekonomi masyarakat dirugikan. Satu, kerugian secara material adalah kerusakan alam. Dan itu akan menghilangkan unsur-unsur yang sejak awal ada dalam kandungan alam, terutama saat jalur-jalur resapan air. Itu pasti akan banyak mematikan jalur-jalur resapan air. Kemudian bencana yang baru saja beberapa minggu yang lalu. Banjir, bandang besar terjadi. Ya? Itu jelas efek langsung ya? Akibat secara eksplisit hasil dari bentuk pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu baru saja terjadi. Nah, ini kan sudah mulai muncul konsekuensinya. Nah, hingga kemudian terjadi proses penolakan-penolakan yang begitu besar dari rakyat. Penolakan yang begitu besar, pengukuran. Padahal semua persoalan ini belum clear. Justru yang dimobilisasi rejim untuk melakukan proses provokatif ini kan daerah-daerah yang di luar Wadas. Bukan langsung masyarakat yang terdampak pada prosesi pembangunan di Wadas tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Kenapa sampai kemudian di tahun lalu ya, pas puasa kalau nggak salah ya, tahun lalu ini pengukuran saja memakai mobilisasi militer begitu besar. Militer atau polisi? Militer sama polisi waktu itu. Dua-duanya? Dua-duanya terlibat. Padahal itu belum clear benar ya? Betul, belum ada clear sama sekali, belum ada kesepakatan sama sekali dengan warga. Masih jalan buntu. Warga menolak posisinya bersikeras sampai saat ini. Menolak apapun juga segala pembangunan. Tapi ternyata pembangunan kan terus digenjot, terus dipaksakan ada. Nah, pemaksaan ada ini bertendensi politik, ada kepentingan apa? Di balik semua ini ternyata ada banyak sekali aktor-aktor yang bermain dalam hal pengerukan yang ada di Wadas. Siapa aja itu? Ya terutama aktor-aktor nasional sama lokal lah ya, pengusaha-pengusaha lokal lah ini yang coba bermain, baik itu pengusaha lokal yang sifatnya legal ataupun juga yang ilegal yang akan bermain di sana. Nah, ini kelihatan sekali berbagai macam pembenaran apologi dilakukan oleh Balai Besar misal wilayah Sungai Opak, Jogja, berbagai macam pembenaran, tapi tidak melihat dari basis material adalah ada penolakan dari rakyat. Ada penelitian yang memang penelitian ini dalam jangka panjangnya akan mematikan sumber resapan mata air, bukan hanya di Wadas, tapi daerah-daerah lain di sekitar Wadas, terutama Purworejo. Dan radiusnya juga sekeliling di situ ya? Iya, itu pasti akan dimatikan dan terjadi proses sentralisasi air. Jadi sumur-sumur lainnya akan mengering ketika ada proses waduk tersebut. Karena sentralisasi air gitu ke sana, iya jadi satu. Jadi modelnya kayak apa ya? Ya kayak penggalian, memang kantongan air, harusnya air ini massal kemana-mana, dia tersentralisir dalam satu titik. Diarahkan ke situ. Iya, akhirnya mematikan sumber-sumber berapa desa air yang lain. Itu ada berapa desa? Banyak ya Pak. Satu kecamatan? Iya, satu kecamatan. Banyak itu yang kena. Cuman dampaknya ini jauh lebih besar. Oh iya pasti. Dampaknya ini pada warga yang lain terdampak pasti akan sangat lebih besar lagi. Kan memberi spektrum kemana-mana. Kan? Itu dampak. Dan bukan saja pasti daerah Purworejo. Terutama kan tergantung alirannya kemana dulu. Kan? Itu paling tidak ya. Iya. Tapi apa yang salah di pemerintah maupun pekerjaan, apa yang salah sebenarnya? Yang salah sebenarnya kan pertama kan basisnya kan ini belum clear. Belum clear, dan daerah resapan di sana, daerah resapan apapun juga kan memang tidak diperbolehkan dalam proses pembangunan apapun juga. Itu hasil AMDAL? Iya,
resmi. AMDAL-nya itu adalah AMDAL yang diteorikan sendiri oleh mereka, secara subjektif diteorikan oleh mereka, sehingga memunculkan sebuah analisis yang tidak berkonsekuensi apapun juga. Kan biasa dalam AMDAL kan AMDAL titipan semua kan kayak gitu. Biasanya Tidak melibatkan prosesi pembuatan AMDAL ini kepada masyarakat. Yang dilibatkan adalah birokrasi-birokrasi lewat rencana tata ruang wilayahnya masing-masing. RT RW-nya itu. Sepihak. Iya, sepihak. Masyarakat sama sekali tidak Masyarakat sama dilibatkan. sekali tidak dilibatkan. Atau biasanya masyarakat dilibatkan tapi dipilih. Iya. Ada Ini sebagian begitu. memang yang dipilih sehingga kelihatan dalam spektrum di masyarakatnya kelihatan siapa yang melakukan penolakan, siapa yang tidak. Yang tidak itu adalah masyarakat yang memang dia tidak langsung terdampak, agak jauh. Nah, dia yang Ya, dilibatkan. paling tidak yang nggak terkena banjir tadi ya. Betul. Nah, Mungkin dia yang daerah-daerah dilibatkan. pinggiran ya. Karena di sana memang sektor mata pencariannya adalah dalam hal pertanian. Itu berarti merusak semua pertanian. Merusak. Namanya pertambangan semua merusak. Pastilah. Pasti merusak. Ekologis yang ada di sana pasti merusak. Dan ini kan mematikan secara sistematis agar masyarakat polanya berubah. Jadi lahan produktif menjadi lahan yang tidak produktif, kemudian urban ke kota menjadi buruh-buruh. Apa salahnya pemerintah sih itu? Sebenarnya salahnya adalah dalam hal orientasi kebijakan pembangunannya yang tidak tepat, yang sejak awal tidak pernah melibatkan masyarakat dalam hal proses pembangunan apapun juga. Selalu adalah terjadi proses pemilahan. Pemilihan-pemilihan, dan pemilihan ini tentu adalah lingkup birokrasi terkecil yang memang seia sekata dengan mindset kebijakan pembangunan Bukan ekonomi. saya yang sekata berbeda. itu kaki tangan. Iya, ya bahasa tegasnya kaki tangan anteknya, antek-antek mereka lah sebenarnya. Tapi masyarakat nggak pernah dilibatkan dalam proses apapun juga. Iya. Nah, hal yang lebih rawan ini kan ketika menteorikan, menerjemahkan bahasa rencana tata ruang wilayah yang bisa dirubah sewaktu-waktu karena basisnya AMDAL dari situ. Ketika rencana tata ruang wilayah yang diputuskan di tingkatan kecamatan ini dirubah, maka AMDAL mempunyai legitimasi. Diubah menjelang pelaksanaan proyek. Dirubah. Musrembang jalan. Musrembang jalan, tapi tetap Musrembang tetap nggak bisa mengambil sebuah kebijakan karena ini proyek nasional sifatnya, strategis nasional. Jadi tidak bisa apa-apa karena ini letaknya ada di nasional konteks persoalan ini. Tapi kan justru karena pemerintah pusat harus menjadi contoh dong. Idealnya dia harus menjadi contoh cermin dari orientasi kebijakan pembangunan yang baik. Nah, yang tidak baik tadi karena persoalan awal landasannya udah nggak baik dan jahat, tidak melibatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan di dalam berkaitan dengan Tidak ada itikat baik. Iya, Nggak tampak ya. nggak tampak, sama sekali nggak tampak. Begitu protes disampaikan, alih-alih dialog misalnya, ya kan? Tapi yang dikirim tentara, Militer, polisi, polisi sama tentara. Nah itu yang Iya. terjadi. Nah, itu yang kelihatan bahwa tidak ada etikat yang baik. Masyarakat mau dialog, berani dialog dia. Berani dialog, berani mengundang, berani dialog. Ya kan? Tapi harus clear ketika dialog memang harus ada MOU yang jelas dalam hal posisi penolakan ini. Iya, iya, Tapi kan pemerintah selalu berkelit macam-macam menteorikan sesuai dengan subjektif akan landasan pembangunan ekonomi Itu tadi. apa sih keuntungan pemerintah kalau harus pelaksanaan itu proyek jalan? Apa keuntungan sih buat Buat pemerintah. buat pemerintah ya, buat umum juga kan? Kalau pemerintah keuntungannya jelas karena ini berkepentingan dengan kaitan dengan modal, kaitan dengan memfasilitasi apapun juga sebelum proyek pembangunan lebih masif lagi. Semua basisnya kan air yang difasilitasikan. Air, infrastruktur jalan sebagai basis awal infrastruktur untuk pembangunan industrialisasi yang akhirnya akan dimasifkan di areal sekitar Kulon Progo sampai ke Purworejo, Wates Purworejo ya. Itu nanti kan penuh dia. Memang misalnya pendapatan pemerintah makin tinggi, Iya. apa gitu? Kalau PAD-nya saya pikir iya, tapi kan lebih pada konteks politik, ekonomi politik atasnya. Jadi apa kepentingan yang dilakukan oleh modal ini ketika saat ini sukses, maka akan lebih mempermudah dalam proses pengambilan Nah hutang ya, ke depan pemerintah lagi. daerah nggak dapat juga sebenarnya. Pemerintahan daerah sebenarnya kan nggak dapat karena dia kontrolnya dari nasional. Hanya pemerintahan daerah kan sebagai fasilitas atas daerahnya, ruang lingkupnya apa saja yang difasilitasi untuk proses penetrasi Iya, modalnya. ini Mas. Bendungan Iya.
dulu, bendungan Wonogiri dulu, Iya. bendungan Boyolali nih, yang zaman Pak Harto Rame itu, apa namanya? Apa ya, namanya, lupa. Kedungombo. Kedungombo. Kan jelas, dia untuk mengaliri air sekitar daerah-daerah itu, Iya. dan kemudian memang meningkat, iya kan? Meningkat kan? Lepas dari prosesnya kita tidak suka gitu ya, itu ada tujuannya. Nah kalau dalam ini apa? Iya, tujuannya kan sebenarnya kan bukan untuk impact bagi masyarakat sebenarnya. Lah ilahnya apa produk yang jenengan dengar? Untuk Iya. Wadas. Untuk Wadas kan sebenarnya kan tadi ini hanya sebagai basis awal untuk memberi stimulus awal bagi satu ekonomi, adalah lebih mempermudah ketika proyek ini berjalan lancar tanpa hambatan, maka akan lebih mempermudah ke depan ekonomi untuk kepentingan korporasi, utang macam-macam. Ya, yang kedua yang kedua ketika ada di sini adalah kepentingan untuk korporasi dalam hal penetrasi modalnya, pembangunan industri-industri, plus perumahan-perumahan elit. Kita tahu kan bahwa mobilisasi tenaga kerja asing banyak. Di mana-mana sekarang. Di mana-mana kan, enggak diakui pemerintah, tapi belakangan ketahuan juga. Betul. Nah, semua disediakan, basis awalnya disediakan. Nah, masyarakatnya dapat apa? Nggak dapat apa-apa kok sebenarnya masyarakatnya kok. Wong problematik persoalan masyarakat ini kenapa masih miskin-miskin? Ya karena lahannya terbatas, teknologinya rendah, tidak ada modal dalam mengembangkan pembuatan benih macam-macam. Semua masih tergantung pada proses industri-industri besar dalam hal sektor pertanian, ditambah lagi dengan liberalisasi segala macam, makan, impor macam-macam. Oke, itu kan saya belum mendapat pertanyaan dan jawaban memuaskan begini. Pemerintah itu kan ada pemerintah pusat, betul, ada pemerintah daerah, provinsi, ya kan? Tapi kok selalu mengatakan bahwa itu yang salah gubernur dan dikaitkan dengan gubernur, apa masalahnya? Gubernur ini salahnya dia tidak pernah mendengar aspiratif rakyat berkaitan dengan konsep otonomi daerah. Sebetulnya kan sentralisasi pusat daerah ini kan terputus dengan adanya konsep otonomi. Kalau itu jelas. Cuman kan kemudian intervensinya begitu kuat. Dan motifnya motif kapital. Betul. Ekonomi politiknya itu terus berjalan hingga pusat sampai daerah. Daerah hanya memfasilitasi aja. Programnya semua dari nasional. Nah, kan gitu. Kesepakatan nasional. Gubernur misalnya, kan dia fasilitasi. Iya. Lalu dia ditarget ya oleh pusat, misalnya harus sekian. Betul. Ya, lalu apa salah dia? Salahnya adalah dia tidak mendengar aspiratif rakyat. Emang kalau mendengar itu kemudian masyarakat pasti akan menjamin. Kalau dia mendengar aspiratif masyarakat, maka secara politik kan ada satu keuntungan bagi gubernur. Iya kan? Kalau dia memang mendengar apa keinginan rakyat realnya. Memang sama sekali tidak. Tidak. Yang ilmiah ini kan basisnya kan dari masyarakat, berkaitan dengan konteks problematik yang akan muncul, baik itu jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Karena masyarakat yang bisa menilai. Kan pernah saya lihat itu Gubernur Ganjar juga turun itu. Turun, tapi dia aspeknya adalah memoderasi, bukan mencari aspiratif. Apa toh sebenarnya keinginan rakyat? Apa toh? Kenapa kau menolak? Nah, sebetulnya kalau gubernur sadar dia sebagai kepala daerah, maka dia mendengar apa sebenarnya kepentinganmu menolak. Dia butuh rasionalisasinya. Oh, jadi dia hanya menjadi moderator dalam pertemuan. Dia posisinya bukan sebagai moderator, tapi sebagai pengambil keputusan, menyaring pengambil keputusan siapa yang bersepakat. Pada saat turun itu dia berlagak sebagai penengah. Betul. Padahal idealnya kayak gitu. Padahal menurut Mas Pendul bahwa dia kan juga kepala daerah, dia dipilih oleh rakyat juga kan. Betul. Jadi gubernur itu kan ada dua kapasitas ya. Iya. Kapasitas pejabat daerah, kepala daerah itu, betul, yang hasil pemilihan. Sekaligus juga dia adalah pejabat yang ditempatkan di daerah. Betul. Nah ini hanya dia sebagai pejabat yang ditempatkan di daerah. Pejabat yang ditempatkan daerah untuk mempermulus segala macam kebijakan-kebijakan nasional. Tanpa dia imperasi supaya masyarakat terbantu. Iya, tidak ada sama sekali justru. Sama sekali ya? Justru bertolak belakang. Dia hanya sebagai fasilitator dari rejim nasional ya, untuk mencari siapa-siapa saja yang bersepakat dengan. Dia hanya agen kekuasaan saja. Hanya agen, tangan. Jadi kan harusnya kan ini dari ini juga dilaksanakan, dicoba gitu ya.
Tapi kan dia kan kepala daerah pilihan rakyat, harusnya kan juga begini kan. Betul, Itu yang tidak idealnya akan seperti itu. Tapi kan ternyata kan tidak ada bargain sama sekali. Semua menjadi mandor kan, dari mandor nasional, mandor provinsi sampai kemudian mandor daerah. Lewat aja gitu ya. Iya. Jadi berapa kali dia turun ke? Kalau nggak salah ada sekitar 3-4 kali Ganjar ke sana. Padahal 3-4 orang kali. Purworejo Tapi juga kemudian dicueki oleh masyarakat. Bahkan pada saat terakhir di 2022 kemarin ya, ketika Ganjar ke Wadas, mau ke Wadas, informasi ke Wadas, masyarakat sudah pasang penolakan-penolakan. Tapi kemudian spanduk itu kemudian dilepas paksa oleh Satpol PP sama kepolisian. Dianggap provokatif. Artinya kan aspiratif dalam masyarakat mengaktualisasi bentuk kegelisahan penolakan ini diekspresikan lewat sebuah spanduk, ternyata ditolak oleh mereka. Ekspresi penolakannya adalah dicabuti. Padahal beliau sudah di lokasi. Betul, sebelum di lokasi itu malahan. Jadi dibersihkan dulu. Tahu bahwa dia akan turun gitu ya? Iya, dibersihkan kemudian spanduk. Ya sempat sedikit tarik-tarian, tapi nggak sempat terjadi bentrokan. Itu Satpol PP atas perintah siapa? Kan sebenarnya aku Mas ya, nggak yakin bahwa masyarakat itu buruk kok. Dia diajak dialog mau. Betul. Ya kan? Iya. Orang masyarakat kita itu baik. Saking baiknya itu dia apa-apain juga ngalah. Iya. Kalau enggak, kita tipenya bukan orang pemberang, Iya. pemarah. Protes itu sebenarnya asing juga. Betul. Cuma kan ya itulah kenapa Indonesia begitu lama dijajah kan juga karena itunya juga. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau diajak dialog ya Mau. Masyarakat sudah nyadari sendiri, capek aksi, kepanasan, resikonya digebuk, dipenjara, dikriminalkan, macam-macam ya. Mau dialog. Ini yang nggak ada etikat baik untuk dialog, yang tidak mau memberikan mencarikan sebuah solutif adalah memang dari pihak pemerintah. Jadi perdebatannya akhirnya perdebatan antara pragmatis sama ilmiah. Karena dia ada kekuasaan, maka selalu keputusannya adalah keputusan subjektif pragmatis, tidak ilmiah. Itu tahun berapa sih Mas? Selesai ngototnya kemudian Itu 2022 kemarin. 2022 kemarin. Baru panas-panasnya kan 2022 kemarin. 2021, 2022 ya. Panas-panasnya kemarin di Wadas kayak gitu. Karena proyek penolakan basisnya cukup besar di Wadas. Sekarang prosesnya? Sampai sekarang masih konsolidasi. Cuman kan karena momentum politik jadi calling down, ya biasalah. Strategi mereka kan ketika ada momentum politik pencitraan calling down. Semua proyek-proyek yang berkontradiksi kenceng akan dibiarkan mengambang. Jadi sekali lagi sebenarnya pemerintah pusat membebankan juga kepada gubernur ya. Membebankan. Bukan bupati wali kota, bukan bupati ya. Membebankan gubernur. Sebetulnya itu kan gubernur nggak punya hak otoritas. Idealnya, idealnya kan ada di pemerintah kabupaten. Betul. Sebenarnya. Justru karena itulah dia sebagai kepala daerah. Betul. Karena kepala daerah adalah ada di otonomi ini yang paling berat tanggung jawabnya. Begini, pusat nih, betul. Menekan nih, dia kan begini. Iya. Bukan mencoba untuk begini kan? Itu kesalahan. Kesalahannya di situ, masih bottom up dari atas ke bawah dan harus diikuti semua. Itu kan model-model begitu kan model-model orde baru. Betul, otoritasnya masih memakai sentralisasi kebijakan. Tapi memang sekarang kecenderungan sentralisme semua. Betul, masih sentralisasi politik. Celakanya yang dinegasikan adalah demokratik, hal utama pokoknya ini. Jadi orientasi siapa sih yang tidak kepingin ada kebijakan pembangunan? Siapa sih yang nggak ingin ada stabilitas? Ingin, cuman harus diselesaikan. Tapi kan nggak gitu caranya. Betul. Juga. Ada etikatnya, ada caranya. Demokrasi kita sepakat ada etikatnya. Kita etikat sudah baik, yang tidak baik itu siapa kan gitu. Kalau efeknya apa yang bakal terjadi menurut perkiraan Mas Pendol? Kalau efeknya secara politik delegitimasi secara politik terhadap posisi Ganjar sendiri sebagai kepala negara yang mempunyai kepentingan di 2024 ini. Calon kepala daerah. Iya, karena apa ya? Karena ini seperti bola salju. Kok Ganjar ada pengaruhnya di mana? Kalau Ganjar pengaruhnya di Purworejo delegitimasi habis, kecil banget. Hanya sebagian kecil memang, sebagian yang kecil. teruntukkan tadi ya. Betul, yang hanya sebagian kecil memang. Kalau saya investigasi ini kan sebenarnya kan yang percaya dengan pemilu ini kan sebenarnya kan kepentingan struktur-struktur mereka kecil-kecil. Jadi diteorikan seolah-olah terjadi atmosfer seolah-olah seperti pesta demokrasi.
Padahal pesta demokrasi ini pesta demokrasi yang tidak demokratis, yang dipaksa, tidak rela gitu loh. Ada kerelaan memang orang berpikiran waras ke TPS, tapi ada unsur pemaksaan, intimidasi. Ini belum, ntar lagi akan muncul iklan-iklan. Orang yang bersalah seolah-olah bersih, seolah seperti malaikat semua ini. Ntar lagi. Ya, maling tidak maling. Betul. Jadi seolah-olah clear, nggak ada persoalan di daerah-daerah. Padahal semua gubernur ada problematik di daerahnya Nah, kalau masing-masing. gitu, tadi impact-nya kepada Ganjar. Berapa TPS di situ ya? Nggak paham aku. Satu kecamatan kan itu? Iya, satu kecamatan. Ya, kita akan lihat pernyataan Mas Pendul bahwa delegitimasi dan Ganjar apa tadi tidak bakal memperoleh dukungan itu ya. Kecil. Kecil, Ada tapi kecil. Ya kita buktikan aja nanti. Iya. Apakah mereka benar atau enggak. Iya. Karena saya agak pesimis Mas dengan sikap masyarakat. Iya. Karena kadang-kadang ya gitulah. Iya. Iya nanging ora anu. Iya, betul. Biasa pragmatis mau Iya. politik, karena kan sekian lama dijajah, orang mau berpikir aja takut ada stereotip komunis macam-macam lah. Orang sadar itu dianggap komunis di Indonesia jadi agak repot. Iya. Soalnya black propaganda itu sebagai senjata orang dibiarkan dalam floating mass ya, dari masa mengambang sekarang ini. Posisinya hampir sama seperti Orde Baru, masa mengambang. Reformis ini kan orang dalam posisi kesadaran palsu. Bukan kesadaran dalam makna ideologis, dalam makna dia memahami tentang alternatif untuk bisa keluar dari persoalan saat ini. Tidak, tapi memang dibiarkan mengambang. Sadar tapi tanggung lah. Nggak sadar seutuhnya dalam cermin ideologis. Iya tadi. Jadi kalau tapi jelas masyarakat nggak teruntungkan ya. Iya, nggak teruntungkan sama Karena sekali. itu jadi penonton di negeri sendiri ya. Betul. Selain Wadas, kasus jenis ada Mas? Rembang, kemudian Rembang itu saya Kendeng. iya Kendeng, kemudian apa Kebumen, Pursewu, kemudian Gombong juga pabrik semen. Terjadi proses penolakan. Kemudian di Batang juga ada penolakan PLTU ya. PLTU. Banyak kasus-kasus sebenarnya. Cuman kasus ini kemudian dimoderasi. Nah, karena kebanyakan kan karena mindset media kapitalis ya, biasalah ada kepentingan-kepentingan mereka. Jadi selalu semua coba direduksi semua, ditutup semua dalam kepentingan atmosfer politik ini. Nah, celakanya memang hampir tidak ada sekarang ini kandidat yang menjelaskan tentang konteks persoalan di masing-masing daerah, terutama kandidat-kandidat yang saat ini memimpin ya sebagai kepala daerah. Itu tidak pernah ada yang di breakdown, di bedah. Nah, sebenarnya masyarakat kan menginginkan apa solusi tawaran buat daerah yang lagi bermasalah ini. Sulawesi, macam-macam, semua persoalannya ada persoalan perusakan lingkungan. Apa sebenarnya solusi-solusi yang ditawarkan? Kalau tahu impact begitu, nanti apakah misalnya Ganjar nanti akan coba untuk menyelesaikan di sisa waktu? Iya. Saya lihat dia sibuk itu kemana-mana. Ya biasa pencitraan. Lagi dalam posisi Ya, pembangunannya menaikkan gimana bargain, ya? Pelayanan administrasi untuk Betul. mendisposisi dan segala macam. Iya. Jadi kalau begini, apa yang akan dilakukan masyarakat di Wadas ini? Yang dilakukan masyarakat di Wadas sampai sekarang ini masih tarik menarik. Memang ada satu kebutuhan bagi gerakan demokratik, memang aspek kebutuhannya adalah penolakan terhadap pemilu. Karena dia bukan jalan keluar atas konteks persoalan rakyat. Di Wadas di daerahnya sendiri ada persoalan apa namanya pembangunan yang tidak benar. Yeah. Ini pun tidak ada solutif. Tapi memang belum bersikap secara politik, belum menunjukkan sikap politik tegas. Tapi ada beberapa memang beberapa individu ya, ini bukan kolektif warga Wadas ya, sudah mengkampanyekan tentang pemilu bukan jalan keluar bagi persoalan masyarakat saat ini. Oke, Mas, betul, thank you Ya, banget. terima kasih, Mudah-mudahan sama-sama, bermanfaat. Pak. Luar biasa ini dialognya. Ya. Sobat, kita akan suah di kali kesempatan. Iya. Sip.